Selamat malam. Perkenalkan nama saya Riza Mahardika. NIM saya 240201020561. Mahasiswa satu Manajemen PJJ dari Universitas Cyber Asia. Mohon izin, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai analisis brand Nike untuk ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen digital. Dari segi pemilihan brand, brand Nike merupakan salah satu brand sepatu pria, eh, brand global yang memiliki akun resmi di Instagram dengan pengikut lebih dari 300 juta. Akun Instagram Nike ini lumayan aktif atau bisa dibilang sangat aktif mempromosikan produk, kampanye sosial, dan kolaborasi secara global. Hal-hal tersebut eh, sebagai latar belakang pemilihan brand untuk melakukan analisa ini. Selanjutnya, eh, kami melakukan pengamatan media sosial dari Nike, yaitu melalui Instagram resminya Nike dalam jangka waktu 1 bulan terakhir. Dari pengamatan tersebut, kami mendapatkan data-data antara lain akun Instagram resmi Nike aktif mengunggah konten hampir setiap minggu, baik dalam bentuk foto, video pendek, atau Reels di Instagram maupun Instagram Story. Postingan-postingan tersebut menampilkan produk baru, kampanye atlet, dan promosi koleksi eksklusif seperti Air Max, Air Jordan, dan Nike Tech atau teknologi-teknologi dari berbagai sepatu keluaran dari Nike. Eh, Selain itu, akun Instagram Nike sering bekerja sama dengan atlet terkenal seperti LeBron James di cabang olahraga basket, Kil- Kylian Mbappe dari cabang olahraga sepak bola, serta berbagai influencer di bidang fashion. Dari pengamatan tersebut, eh, saya melakukan identifikasi pola perilaku konsumen sebagai berikut. Melalui akun Instagram resmi Nike tersebut, jika dilihat dari like-nya, konten sepatu limited edition atau sepatu-sepatu kolaborasi seperti sepatu Nike berkolaborasi dengan Off-White mendapatkan ratusan ribu likes dibandingkan postingan-postingan lainnya. Dari komentar atau kolom komentar di akun Instagram, komentar didominasi oleh pertanyaan tentang ketersediaan produk, ukuran, dan harga. Karena beberapa produk tidak terdapat harga di akun Instagram resmi tersebut. Banyak juga pengguna yang mention atau men-tag teman-teman atau akun Instagram teman-teman lainnya untuk mengungkapkan keinginan untuk membeli. Hal ini terjadi karena kita mengetahui bahwa harga sepatu Nike bisa dibilang tidak murah dan tidak semua kalangan bisa menjangkau untuk membeli sepatu Nike. Sehingga dengan cara men-tag atau men-save eh, beberapa postingan dari akun Instagram Nike, harapan mereka mungkin suatu saat bisa membeli sepatu-sepatu Nike yang mereka inginkan atau masyarakat inginkan. Selanjutnya dilihat dari share atau mentionnya. Eh, Postingannya meningkat saat ada rilis produk eksklusif atau teaser video inspiratif dari atlet Nike. Eh, Rilis produk eksklusif seperti Nike yang bekerja sama dengan Off-White atau Nike yang bekerja sama dengan beberapa pemain atau atlet olahraga seperti yang saya sebutkan tadi, LeBron James ataupun Kylian Mbappe. Konsumen suka membagikan video motivasi yang menyentuh. Selain itu, beberapa postingan dari akun Instagram Nike membagikan video-video motivasi yang menyentuh seperti karir seorang atlet atau beberapa hal lainnya yang mengunggah atau mengambil tema isu-isu lingkungan atau isu-isu dunia.
Selanjutnya, engagement tertinggi terjadi saat Nike mengunggah konten kampanye inspiratif seperti You Can Stop Us. You Can Stop Us ini merupakan tagline yang dibuat oleh Nike pada tahun 2020. Eh, Cerita di balik tagline You Can Stop Us ini adalah saat itu di tahun 2020 dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang mengacaukan segala tatanan dunia dan banyak korban jiwa dari pandemi COVID-19 tersebut. Harapan dari tagline You Can Stop Us dari Nike tersebut adalah untuk ketahanan dan persatuan melalui olahraga sehingga semua rakyat atau semua manusia yang ada di dunia ini saling bantu, bisa saling bahu-membahu untuk mengalahkan atau bisa keluar dari pandemi COVID-19. Selain itu, engagement juga tertinggi saat mengangkat isu-isu sosial atau berbagai hal, isu-isu yang ada di dunia. Selanjutnya, dari hal tersebut saya melakukan analisis konten terpopuler dan daya tarik konsumen. Konten yang mendapat respon paling positif adalah kolaborasi dengan artis atau desainer seperti Nike yang bekerja sama dengan Travis Scott. Selanjutnya, konten yang memperlihatkan inovasi teknologi sepatu atau proses pembuatan sepatu. Teknologi sepatu seperti halnya banyak sepatu running, salah satunya sepatu running atau sepatu untuk lari, untuk maraton yang diproduksi oleh Nike yang eh, di dalam sepatu tersebut banyak sekali teknologi-teknologi yang eh, dibuat oleh Nike demi kenyamanan konsumen. Selanjutnya, konten yang jadi fokus perhatian konsumen adalah video pendek bertema motivasi, cerita perjuangan atlet, review produk baru, unboxing atau review-review singkat. Selanjutnya, Reels yang menunjukkan gaya hidup sporty dan fashion pria muda. Eh, kita tahu bahwa fashion merupakan hampir semua orang menyukai fashion. Jadi tidak heran jika sepatu Nike banyak menjadi trendsetter fashion-fashion di dunia, di Indonesia dan berbagai belahan dunia lainnya. Sehingga eh, saat Nike mengeluarkan produk sepatu yang berkaitan dengan fashion, reel tersebut menjadi fokus perhatian konsumen yang berusaha menirukan fashion yang menjadi trendsetter yang dikeluarkan oleh Nike. Selanjutnya, eh, saran saran strategis untuk meningkatkan engagement atau dan juga loyalitas konsumen, antara lain eh, dari segi interaktif bisa meningkatkan konten polling atau pertanyaan di story untuk membuat konsumen merasa dilibatkan, sehingga konsumen eh, merasa dihargai, eh, merasa bahwa Nike juga membutuhkan masukan, saran atau keinginan-keinginan yang bisa disampaikan dari konsumen kepada Nike. Nah, saran selanjutnya adalah UGC atau User Generated Content. Eh, Mendorong pembeli untuk membagikan foto menggunakan sepatu Nike dan tag akun resmi untuk di-repost. Eh, Saat postingan seseorang memang menggunakan sepatu Nike bisa di-repost oleh akun resmi adalah sebuah kebanggaan bagi seseorang. Sehingga orang tersebut akan menjadi konsumen yang sangat loyal terhadap sebuah produk, misalkan adalah sepatu Nike ini. Selanjutnya adalah eksklusivitas. Nah, mungkin bisa ditawarkan early access atau sneak peek atau ngintip-ngintip untuk follower setia dari Nike atau follower yang paling banyak komen atau follower yang paling sering men-share postingan-postingan dari Nike. Yang selanjutnya adalah adanya konten lokal. Nah, konten lokal ini menurut saya akan sangat membantu engagement
produk Nike terutama di Indonesia. Karena orang Indonesia sangat merasa bangga apabila negaranya, benderanya, lagunya, makanannya atau apapun itu dipakai atau menjadi nama atau menjadi kerjasama dari brand-brand dunia yang terkenal seperti halnya Nike. Misalkan Nike menghadirkan sepatu khusus kemerdekaan Indonesia seperti itu, pasti akan diburu oleh seluruh rakyat Indonesia dan Indonesia pun merupakan pasar yang sangat gemuk karena jumlah penduduk yang sangat banyak. Selain seperti itu, konten lokal di postingan seperti spotlight atlet-atlet Indonesia atau kolaborasi dengan brand lokal. Atlet-atlet muda kita, terutama yang sedang hype sekarang adalah timnas kita yang sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Misalkan Nike bisa berkolaborasi dengan salah satu pemain, itu akan sangat menguntungkan untuk Nike. Atau kolaborasi dengan brand-brand lokal di Indonesia yang juga sangat bagus-bagus kualitasnya. Selanjutnya yang terakhir adalah kampanye komunitas, bisa memperkuat ikatan emosional dengan kampanye inspiratif. Kampanye inspiratif ini bisa mengangkat isu lingkungan, isu global seperti global warming atau penggunaan atau daur ulang sampah menjadi sepatu sepatu limited edition seperti yang sudah pernah juga dilakukan oleh Nike. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.